Halo teman-teman, saya Irfan Ali. Kali ini di kelas tutorial saya akan berbagi dengan teman-teman semua tentang teknik slow speed fotografi. Kalau teman-teman lagi bepergian ke air terjun dan sungai, kalian pasti akan bosan kan dengan foto yang gitu-gitu aja? Nah, selain cuma foto di depan air terjun atau di tengah aliran sungai, kita juga bisa loh mengabadikan aliran air menjadi lebih dinamis. Atau kalian lagi foto ala-ala street style fotografi. Daripada cuma foto di tembok kekinian, kita juga bisa loh foto memanfaatkan objek yang sedang bergerak. Kok bisa sih kak? Bisa dong. Nah, teknik slow speed adalah solusinya. Kalian bisa bikin foto nggak cuma sebagai objek diam saja, tetapi juga bisa membuatnya lebih dinamis dengan penggunaan teknik-teknik fotografi. Misalkan foto yang seperti ini. Slow speed adalah salah satu teknik memotret dengan menggunakan shutter speed yang rendah. Angkanya adalah mulai dari 1/30 detik hingga 2 detik lebih. Slow speed biasanya digunakan pada saat kondisi objek foreground maupun background minim cahaya. Beberapa fotografer justru memanfaatkan teknik slow speed untuk menghasilkan sebuah foto yang bernilai seni tinggi, misalkan gambar di samping ini. Nah, setelah kita mengetahui seperti apa itu slow speed, kemudian contohnya tadi sudah saya tunjukkan juga. Pada teknik ini, slow speed sendiri bisa digunakan untuk berbagai macam jenis fotografi. Berikut adalah beberapa tipe fotografi yang umumnya bisa mempergunakan teknik ini. Pertama adalah sport. Teknik panning biasa digunakan untuk menangkap sebuah objek yang sedang bergerak dengan cepat. Teknik ini membekukan objek yang sedang melaju dengan kencangnya, tetapi latarnya blur untuk memperlihatkan efek kecepatan. Kemudian, arsitektur. Slow speed sering digunakan untuk pemotretan sebuah arsitektur. Ini dapat membantu mencapai f-stop yang sangat sempit, agar menghasilkan gambar yang tajam. Nah, kemudian landscape. Fotografi pemandangan juga sering memaksimalkan efek slow speed untuk membantu menambahkan dramatisme dari foto tersebut. Itu tadi tipe-tipe yang biasa menggunakan teknik slow speed. Untuk mendapatkan foto slow speed, ada beberapa alat yang digunakan, antara lain jelas kamera, lensa, tripod, kemudian filter ND. Kita perlu menggunakan tripod ya teman-teman. Fungsi dari tripod sendiri adalah untuk mengurangi gerakan yang membuat foto menjadi blur. Kemudian, bagaimana dengan settingan kamera saat kita melakukan teknik slow speed ini? Yang paling pertama adalah menentukan kecepatan berapa yang kita inginkan. Untuk mengetahui kecepatan yang paling tepat, membutuhkan sedikit trial dan error, atau bereksperimen berkali-kali. Contohnya, fotografer ingin memotret sebuah bangunan dan ingin mendapatkan efek awan yang seakan-akan berlaju sangat cepat di latar bangunan tersebut. Efek yang kita dapatkan tentunya akan terpaut dengan kecepatan dari gerakan awan tersebut dan juga seberapa lama kita membuka shutter. Berikutnya, setting diafragma untuk mendapatkan depth of field atau ruang fokus yang diinginkan. Untuk teknik fotografi landscape dengan slow speed, biasanya fotografer ingin bukaan yang agak sempit, yaitu sekitar f8 hingga f22. Ini akan membantu untuk mencapai speed yang rendah. Hal yang terakhir kita set adalah ISO. Carilah ISO yang tepat dengan memadu kecepatan dan bukaan yang baru saja kita set. Jika mendapatkan ISO yang terlalu tinggi, cobalah untuk membuka diafragma sedikit, agar kita bisa menyetel ISO lebih rendah. Ini dilakukan agar teman-teman dapat menghasilkan sebuah gambar yang lebih detail dan meminimalkan noise. Kemudian, jika ISO sudah mencapai tingkat rendah dan tetap saja hasil yang didapatkan masih over atau terlalu terang, maka kecilkan bukaan diafragma semaksimal mungkin. Jika tetap over, maka kita harus menggunakan filter ND. Nah, daripada kita bosan dengan teori terus, bagaimana kalau kita langsung praktik aja di lapangan? Oke teman-teman, kita langsung aja praktek teknik slow speed di lokasi ya. Kita hari ini akan motret panning kendaraan yang sedang melaju. Nah, kendaraannya tajam, backgroundnya blur seperti itu. Nah, bagaimana dengan settingannya? Aku di sini pakai kamera Canon EOS 80D. Nah, dengan settingan
kita menggunakan shutter 1/30 dulu ya. Oke, ini shutter speed kita 1/15, kita pakai 1/30. Kemudian kita menggunakan aperture f22 dan ISO-nya 100. Untuk white balance, aku menggunakan white balance karena ini siang hari dan di luar, kita menggunakan daylight dan tipenya standar aja. Nah, ini yang penting karena teknik panning ini mengambil gambar yang mengambil objek yang sedang melaju, kita pakai continuous. Ini low speed continuous. Nih, low speed atau high speed sama aja, cuma ini durasi berapa lama kita mengcapture gambar. Pakai yang ini. Oke, itu aja. Let's kita coba. Teman-teman nggak harus sama dengan saya bagaimana settingan shutternya, karena di sini intinya range dari low speed adalah 1/30 sampai 2 detik ke atas. Nah, ini saya pakai 1/30. Cuman yang mesti teman-teman ingat, tips dari saya, kita menggunakan untuk autofocusnya itu kita menggunakan autofocus continuous. Kenapa? Karena autofocus continuous adalah kita bisa mengikuti fokusnya, bisa mengikuti kemana objek berjalan seperti itu. Itu lebih nyaman bagi saya. Nah, juga biasanya kan teknik slow speed menggunakan tripod. Nah, khusus untuk panning itu lebih nyaman ketika kita menggunakan handheld saja, tidak pakai tripod. Bisa pakai tripod, cuma mari kita coba lihat perbedaannya. Oke teman-teman, sekarang kita coba teknik panning menggunakan tripod. Seperti apa perbedaannya? Aku di sini menggunakan tripod Manfrotto yang ada ball head-nya karena aku rasa lebih mudah daripada yang pakai tuas. Oh ini Bapak Gojek. Kita akan menggunakan shutter 10, cuman karena di sini terlalu terang. Nah, di sini fungsinya kita membawa filter ND. Sebentar aku pasang dulu. Ternyata memang kurang nyaman ketika pakai tripod. Oke teman-teman, barusan kita sudah mencoba teknik fotografi slow speed panning pada kendaraan. Sekarang kita akan mencoba teknik fotografi slow speed menggunakan model. Nah, siapa model kali ini? Aku ditemenin oleh temanku Dini Irmaning Tias yang akan menjadi fotografi model kita. Dini, sini, oke. Oke, selamat datang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, nah Dini, maaf ya dadakan, kita akan menggunakan jasamu sebagai model untuk objek fotografi teknik slow speed ini. Oke, gak apa kan? Oke. Nah, jadi Dini, kita nanti ingin kamu untuk pose like model seperti biasa. Oke. Aku yang nge-shoot, kamu yang pose. Seperti itu? Siap. Oke, makasih. Yuk, kita langsung lanjut ke tutorialnya. Kali ini kita photoshoot di depan Danau Unesa dengan background gedung dari PTC. Pakuan Trade Center. Langsung aja, cus. 3. Lagi. 1, 2, 3. Nah, teman-teman, itu tadi kita sudah mencoba teknik slow speed menggunakan model pose model, menggunakan jasa teman saya Dini. Settingannya sudah aku jelaskan. Di sini aku tadi menggunakan settingan shutter speed 0,5 detik, kemudian aperture-nya atau diafragmanya aku menyesuaikan di f16 dan ISO-nya aku menggunakan 400 karena di sini aku harus menggunakan filter ND berlapis 3
akhirnya settingan yang aku dapatkan adalah seperti itu. Nah, kita sudah belajar mengenai teori slow speed, kemudian praktek juga sudah. Di situ kita tahu bahwa belajar fotografi itu memang susah-susah gampang. Tapi kalian jangan putus asa, explore terus kemampuan fotografi kita, bisa dengan baca buku, ikut komunitas fotografi, hingga nonton video kelas tutorial Kece TV bakal bantu kamu buat bisa lebih memahami fotografi dan menerapkannya. Saya Irfan Ali pamit, pastikan untuk like, comment, subscribe Kece TV by Unesa, dan jangan sampai lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Selamat berkarya dan sampai jumpa.